Saudara, hari ini kita mau belajar juga lebih lagi dari seorang yang namanya Barzilai, saudara. Mari saya minta PowerPoint-nya ditayangkan. Kita akan baca bersama-sama. Saya minta Randy bacakan dengan keras. 2 Samuel 17 ayat 27 sampai 29. Ketika Daud tiba di Mahanaim, Sobi bin Nahas dari Raba orang Amon dan Makir bin Amiel dari Lodebar dan Barzilai orang Gilead dari Rogelim membawa tempat tidur dan selimut, mangkuk dan kendi berisi gandum, jelai, tepung, biji-bijian panggang, kacang-kacangan dan lentil, madu dan dadih, dan keju dari kawanan domba dan sapi. Mereka mempersembahkan semua ini kepada Daud dan pasukannya untuk dimakan, karena kata mereka, tentara itu pasti kelaparan, kelelahan dan haus di padang gurun ini. Saudara, hari itu bayangkan ya saudara ya, Daud itu terusir saudara dari istana. Dan anaknya saudara memperkosa selir-selirnya di depan umum. Saudara, kalau saudara lihat kondisi seperti itu, anggaplah di televisi ya. Lihat seorang raja jatuh dan anaknya kurang ajar. Saudara, anaknya bahkan ingin membunuh ayahnya. Kira-kira reaksi kita bagaimana? Saudara, yang pertama reaksi kita berkata bilang, wah ini raja gak benar nih. Akhirnya diturunin Tuhan. Betul gak? Saudara, reaksi kita juga bisa berkata begini, ini gak bisa didik anak nih. Buktinya anaknya ya melawan papahnya. Dan anaknya melakukan perzinahan di depan umum. Saudara bisa bayangkan gak? Saudara, hari itu kalau kita ikut-ikutan nih ngasih, saudara, kita bisa ditangkap sama Absalom ya, kita bisa kena masalah. Persoalannya jadi panjang. Tapi ada seorang yang bernama Barzilai. Dia gak melihat sama sekali keadaan itu. Tapi dia bisa membedakan mana man of God, mana orang yang ilahi yang Tuhan cinta. Walaupun dia sedang terpuruk dan di bawah, sama mana yang tidak Tuhan suka. Walau dia sedang di atas bersinar seperti Absalom. Hari ini coba saudara renungkan. Bisakah saudara semua itu memilih teman? Bisakah bapak dan ibu, semua anak-anak penari, semua penyembah, membedakan orang benar dan orang tidak benar? Karena ini sangat penting. Banyak orang gak bisa bedain. Saudara, dan saat engkau gak bisa bedakan, masalah besar dalam hidupmu. Saudara, pada waktu saya kecil ya, saudara, ada beberapa kegiatan di gereja saya. Saya bergereja saudara di GKI, Gereja Kristen Indonesia, GKI. Jadi bukan karismatik, gak ada bahasa roh dan sebagainya. Saudara, dan ada banyak kegiatan yang dibuat. Saudara, salah satunya adalah sekolah minggu ya. Salah satunya adalah musik, nyanyi, teater, saudara. Pokoknya macam-macam lah. GKI saya itu lumayan keren. Saudara, ada segala macam kegiatan dan pelayanan buat anak-anak dan remaja. Walaupun bentuknya tidak kayak Mahanaim begini ya, saudara, tetapi cukup modern. Musik ada, paduan suara ada, saudara, sekolah minggu jelas ada, saudara, vokal grup ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan hari itu sebenarnya yang paling top itu adalah musik dan paduan suara. Kalau saudara mau tahu, paduan suara itu kan nyanyinya kalau orang GKI ya, wow gitu ya, 1 sampai 4 gitu ya, itu keren saudara. Bahkan kita bisa ikut beberapa kali kejuaraan dan itu menang saudara. Saudara, pelatihnya itu juga wah pokoknya semacam siapa ya, pokoknya yang suaranya itu keren dan dia bisa saudara membagi 4 suara. Saudara, ada juga yang keren. Saudara adalah pelatih teater.
Jadi ini GKI ini ajaib saudara. Setiap 3 bulan sekali, Paskah misalnya ya, kenaikan Tuhan Yesus, selalu bikin kayak operet kecil atau sandiwara saudara. Dan pelatih teaternya, bayangin ya saudara, itu bahkan mengundang kadang-kadang W.S. Rendra. Saudara, keren lah pokoknya. Anak Tuhan, Kristen, tapi dia pelatih teater. Nah, hari itu kami masuk, kami bisa milih. Karena saya ini orang suka semuanya. Jadi saya sempat lihat paduan suara. Saya lihat vokal grup. Saya lihat sekolah minggu. Saya lihat saudara teater. Saya masukin semuanya. Dan banyak orang begitu terpukau memuja si pemimpin paduan suara. Dan mereka bermain di situ karena mereka berkali-kali juara. Saudara, beberapa yang liar, dalam tanda kutip anak yang suka eksperimen, sukanya aneh-aneh, akan sangat banyak bergabung di teater. Karena maaf kata ya, walaupun semua Kristen ngerokok jalan terus, saudara minum minuman jalan terus, dan tetap keren. Setiap kali kebaktian, walaupun 3 bulan sekali kita buat performnya atau teaternya itu, dramanya 3 bulan sekali, semua orang kan tepuk tangan. Tapi hari itu di hati saya yang paling dalam saya tahu, ini gak oke pemimpin saya. Tiap tahun menang. Setahun 3 kali ditepuin tangan. Tapi saya tahu ini gak oke. Dan saya memilih melayani dan bergabung full. Walaupun di sana saya tetap ikut. Tapi sedikit-sedikit lah, gak full. Saudara, di sekolah minggu. Dan saudara mau tahu isinya? Tante-tante, mama-mama, pendoa-pendoa yang menurut saya gak keren sama sekali. Saudara, ceritanya juga kayak mak-mak. Saudara kemudian gak punya ide menarik. Saudara, jadi saya yang sibuk bikin ide, bikin alat peraga, bikin coklat. Saudara bikin ini, mereka juga miskin, maaf kata. Mereka gak punya uang buat kasih makanan aja buat saudara ya, anak sekolah minggu aja gak ada. Dan mereka juga gak berani minta sama gereja, padahal gerejanya kaya banget. Saudara, tapi saya gak bisa pungkiri, di tante-tante itu ada yang namanya cinta akan Tuhan. Saudara, itu coba ngajar sekolah minggu loh. Mereka gak pernah meremehkan. Setiap Kamis mereka akan doa, kumpul dan doain anak itu satu persatu. Saudara, kumpul dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Hanya untuk mendoakan anak-anak itu satu persatu. Dan hanya untuk apa? Menyiapkan bahan khotbah, saudara. Saudara, dan mereka setiap kali satu anak datang didoain, tumpangin tangan. Sampai saya kadang-kadang mikir gini, aduh kelamaan. Gak praktis. Gak seru. Karena setiap anak dibarisin, didoain satu-satu, gak seru. Lebih baik kita mulai dengan misalnya musik teng 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 gitu ya. Buat saya itu seru. Dan saya ngobrol banyak, merubah banyak sekolah minggu supaya seru. Karena waktu itu otak saya yang penting seru, bukan yang penting saudara ilahi. Hari itu saya belum ngerti lah ilahi. Yang saya ngerti seru dan tidak seru. Tapi saya gak bisa bohongi. Saya berkata sama mereka, saya sebenarnya bosan cara doanya, tapi saya akan tetap di sini. Ada sesuatu di hati saya dan saya tahu itu Tuhan. Yang Tuhan berkata, nak, bergaul dengan yang sejati, yang hineni, yang benar, yang kudus, yang Tuhan suka. Dunia akan makin menawarkan banyak hal. Dan kalau hari ini saya berkata terima kasih Tuhan. Saudara, pelayanan saya boleh naik dan naik dan naik, saudara.
Ada begitu banyak penawaran dalam pelayanan saya. Ada banyak berkat dan saudara jebakan iblis yang sangat menarik. Tapi kalau hari ini saya bisa ada di tempat ini, saya melihat semua yang ajaib Tuhan buat. Saya melihat orang-orang terajaib seperti kalian. Saya tahu itu dimulai daripada waktu saya masih umur 8-9 tahun. Saya tahu di sini memilih orang yang benar, memilih tempat yang benar, memilih menghargai yang benar, dan bukan yang menarik, yang oke, yang dipuji orang. Saudara, mari jadi Barzilai. Melihat dengan cara yang benar. Saudara, dan ini akan sangat penting untuk hidupmu. Ini kalau saudara ngobrol sama seseorang dan orang itu udah mulai pahit. Saudara ngomong gini, Mahanaim ini begini ya, gaji kita gak up-up. Saudara tepuk dan bilang gini, saya doakan ya, cepet-cepet lari 1000 langkah. Bisa ngerti maksud saya? Karena sebentar lagi kepahitannya nular ke saudara. Kalau ada orang lagi datang bilang gini, aduh Bu, Tuhan itu gak jawab doa saya, udah 10 tahun doa. Ya, bilang, Bu tetap kuat ya, lari. Why? Sebentar lagi yang namanya racun mengeluh, bersungut-sungut, tidak percaya, nempel ke saudara. Pilih di mana kamu mau berdiri. Pilih di mana kamu akan ada di hadapan Tuhan. Itu menentukan. Saudara, dikatakan di sini ayat ini sangat ajaib, saudara ya. Waduh, misteri kodenya apa? Saudara, tadi iPad saya ketinggalan di rumah, jadi saya pakai punya misteri. Oke, teruskan. Saudara, dikatakan tentara itu pasti kelaparan, kelelahan, dan haus. Saudara, jadi kalau saudara jadi tentara, kita di sini biar bagaimana secara global panggilannya tentara. Amin. Saudara-saudara harus tahu, dikatakan tentara itu pasti, kita ini tentara pasti akan pernah mengalami kelaparan. Tapi sekali lagi, kelaparan soal duit, kelaparan soal mungkin pacar, kelaparan soal kasih. Tapi saya mau berkata, jangan pernah kelaparan membuat engkau berhenti, kecewa, marah, dan bersungut-sungut. Gak ada saudara tentara yang gak pernah ngalamin kelaparan. Bayangin saudara, latihannya aja pada waktu pendidikan sudah suruh jalan 3 hari 3 malam cuma ditambah kasih air segini. Pasti. Tapi itu latihan. Kalau saudara ini jadi tentara dan gak pernah bisa mengalahkan kelaparan. Kelaparan pengen dipuji. Kelaparan saudara ya, pengen saudara ya, aduh di atas. Maka saudara tidak bisa jadi tentara. Saudara, yang kedua, engkau harus bisa mengalahkan yang namanya kelelahan. Saudara, tidak ada tentara. Saudara pernah lihat filmnya tentara nggak? Siapa yang nggak pernah? Semua pernah ya. Pada waktu latihan jalannya udah sampai begini. Itu cuma latihan loh, belum perang. Saya kalau lihat film perang ya, saya sampai bilang gini, Tuhan, mereka itu gak istirahat 3 tahun. Ada yang 20 tahun. Saudara, badan udah kayak tulang belulang saudara. Saudara tidur di lapangan terbuka every night. Apalagi yang masuk camp konsentrasi. Saudara, sekali lagi, kelelahan itu pasti. Tapi apakah itu menghentikan kita? Atau itu justru memicu kita untuk segera menyelesaikan peperangan, segera menyelesaikan tugas. Saudara, saya itu dulu sekolah di Belanda. Dan percayalah saudara, deadline di Mahanaim itu gak ada apa-apanya dibanding dulu pada waktu saya sekolah di Belanda. Saudara, itu kerjaannya sangat banyak.
saudara, dan kalau kami sudah waktunya presentasi, seminggu kami akan gambar non-stop. Hampir gak pernah saudara ya, kami itu bisa tidur lebih dari 3 jam kalau sudah seminggu mau presentasi. Nah setelah itu nanti pada waktu presentasi, saudara, gurunya nerangin, kami itu masih akan berdiri terus dengan sopan saudara, sampai selesai teman kami presentasi. Jadi nanti 1 presentasi, 2 presentasi, kami akan berdiri saudara di tempat kami masing-masing. Jadi kalau presentasi ini seperti hall begini, saudara, di sini punya siapa, di sini punya siapa, di sini punya siapa, nggak ada tempat duduk saudara ya. Nanti gurunya akan jalan saudara, dan kami semua mendengarkan, tapi kami semua akan berdiri di posisi kami masing-masing. Jadi kalau nanti ada yang tanya saudara atau lihat-lihat, kami bisa menjelaskan. Dan saudara, itu saking capeknya kami itu seringkali berdiri itu tidur saudara. Dan itu udah biasa saudara, kami semua berdiri dengan tegak, karena gak boleh kalau gak tegak, dengan manis saudara. Tapi udah tidur merem saudara ya, dan gak jatuh, itu hebatnya saudara. Kalau saudara tahu mahasiswa arsitek, kami semua terbiasa begitu saudara, diem dengan tegak begini, sebenarnya udah tidur saudara ya. Saudara, saking saudara seminggu ya. Tapi itu pun gak ada alasan. Kalau misalnya gini, presentasi jam 7 hari Kamis, gak ada satupun dari kami yang akan datang saudara dan bilang gini, maaf ya Pak, baru jadi separuh. Karena apapun alasannya, kalau cuma separuh, semuanya dibuang ke tong sampah. Dan kita akan ngulang 6 bulan lagi. Jadi buat kami ya, kami ini kalau sudah sangat capek, kami cuci muka. Saudara, kami loncat-loncat. Tapi yang paling sering, yang paling parah saudara ya, saudara, kami itu akan terus meminum kopi. Kemarin saya ketemu sama Bu Yanti, Bu Pauline, dan kami ngobrol. Dan dia bilang, manggil saya Cik kan. Cik, kamu kalau presentasi seminggu itu 1 hari kamu minum kopi berapa? Saya bilang 7 gelas. Itu biasanya normal 7 gelas saya. Dia bilang gini, wah lu mah kalah jauh sama saya. Saya kalau presentasi dalam seminggu, sehari saya minum 16 gelas. Saya bilang, hebat juga lu ya, 16 gelas. Enggak jadi hatimu, jantungmu udah dak. Saudara, kami 7 gelas, saya 7 gelas selalu saudara. Itu udah normal. Dia 16 saudara. Karena buat mereka tidak ada kelelahan yang bisa menghentikan mereka. Mereka akan cari jalan untuk mereka menyelesaikan tugas. Nah, seringkali setelah kita pelayanan, kita ini menjadi manja saudara. Saudara, kita ini seringkali beralasan apapun termasuk kelelahan. Baru capek sedikit berhenti. Karena capek kita berikan seadanya. Karena capek kita berikan saudara alasan supaya bos kita, pemimpin kita tidak pernah menuntut kita. Karena capek, karena apa? Gak pernah latihan. Saudara, terlalu sibuk bu. Jadi kita gak pernah latihan musik. Saudara, saya mau berkata hari ini, kalau saudara tentara, belajarlah dan banggalah. Kalau kelelahan itu menyerbu kita, tapi kelelahan tidak pernah menghentikan kita. Kelelahan tidak pernah boleh membuat itu alasan untuk kita mengurangi standar value yang ilahi yang kita berikan ke Tuhan. Saudara, yang terakhir adalah haus. Saudara, haus ini saudara, kalau saudara lapar itu nunggu mungkin 1 hari 1 malam gak makan. Tapi kalau haus, saudara begitu kena panas, saudara pasti haus, betul kan? Artinya dalam hidup ini saudara, ada kebutuhan real day by day. Tapi kebutuhan itu bahkan jam demi jam. Tapi kebutuhan itu juga tidak boleh membuat kita saudara ya mendewakan itu. Saya sering pakai istilah begini, banyak orang mendewakan perasaan, banyak orang mendewakan mood. Saya lagi gak mood ya sekolah, saya lagi gak mood ya kerja, saya lagi gak mood ya untuk bicara sama istri. Saudara, gak ada mood gak mood. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Mood gak mood, suami, berikan waktu untuk mendengarkan istrimu. Bantu kerjaan dia di dapur. Saudara, mood gak mood,
suami main sama anak. Saudara mood gak mood? Ya, istri layani suamimu dengan cinta. Kalau kita belajar mendidik begitu, maka kita ini pasukan Kristus. Kita ini tentara. Amin. Ya, saya berdoa jemaat di tempat ini, terima kasih saudara sudah membuktikan saudara setia. Karena itu saya mau supaya saudara tahu apa yang saudara pilih untuk pagi hari ini hadir. Untuk saudara terus memaksa dirimu lari cari Tuhan. Jangan ada yang berhenti. Mari saudara kejar Tuhan. Paksa dirimu masuk dalam pelayanan dimanapun, di gereja saudara, di tempat manapun. Saudara, mari paksa saudara lari, karena waktu kita tidak lama. Mari kita teruskan. Saudara tolong baca 2 Samuel 16, next. Sampai 19. Karena kata Husai, aku ingin bersama dengan orang yang telah dipilih Allah dan bangsa ini dan seluruh Israel, dan aku ingin tinggal bersamanya. Lagi pula, siapa yang ada di sana untuk melayani selain anak, sama seperti aku melayani ayahmu, sekarang aku siap melayanimu. Teruskan. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara, sekali lagi saudara ya, Husai itu gak bohong. Walaupun dia ngomongnya ini sama Absalom karena disuruh Daud. Tapi keputusan di hatinya, saudara, dia tahu bahwa dia akan melayani bersama dengan orang yang dipilih Allah. Saudara, buat dia tidak ada pilihan. Di apa yang dipilih Tuhan, itu saya ada di situ. Saudara, karena itu ayatnya berkata, sebab Tuhan menyukai yang namanya kasih setia, bukan korban. Saya berdoa hari-hari ini, mari uji kesetiaan di hati kita. Saudara, ada banyak dari kita berpikir kita setia. Tetapi saudara, pada waktu kita disakiti saja sama pemimpin kita sudah marah. Pada saat kita sama suami, saudara ya, mungkin bertengkar, kita sudah ngomongin suami. Saudara, pada saat saudara suami lihat istrinya jadi gendut, sudah nyeleweng. Saudara, pada waktu anak-anak nih, saudara, anak-anak dimarahin sama orang tua, saudara ya, terus kemudian dibilangin anak tidak beraturan, tidak beres, kelakuan seperti itu. Saudara, mereka mulai memaki orang tuanya, bahkan menjauh. Saudara, itu semua adalah tindakan saudara tidak setia. Di dalam ini berontak. Di dalam ini saudara menuntut. Saya tadi kan misteri sudah cerita bahwa saya sering sekali memarahi dia. Saudara, kalau engkau sama pemimpin masih di dalam ini marah, berontak, ngeyel, saudara beralasan, berarti saudara itu menuntut dia. Tapi kalau saya ada di bawah seseorang ya, besdem. Pada waktu saya berkata, Tuhan, aku tahu aku harus di bawah. Pada waktu itu pemimpin saya di Belanda. Pada waktu saya di bawah Pak Agung. Pada waktu saya di bawah Pak Yusak, saudara. Maka saudara, saya gak pernah nuntut mereka. Saya belajar memberi semua. Saudara, kalau kami di Bahteran ya, pada waktu saya gak usah di Bahteran lah, saya masih kecil, saya jadi anak. Saya tahu ayah dan ibu saya adalah pemimpin. Saudara, saya itu kamarnya persis di sebelah Pak Yusak. Telinga saya itu mendengar, saudara. Kalau ayah saya turun dari ranjang atau ibu saya turun dari ranjang, saya dengar kriit. Saudara, dan saya sampai tahu persis apa yang ayah saya mau. Saya mau bilang begini, kenapa saya mau bilang sama anak-anak. Anak-anak semua yang di sini. Kalau engkau tidak pernah belajar melayani orang tuamu dengan benar, engkau juga tidak bisa melayani Tuhan, percayalah. Kalau engkau tidak bisa melayani orang tuamu jasmani dan rohani, jangan cuma rohani, melayani orang tuamu jasmani dan rohani dengan benar, kau juga tidak akan bisa melayani Tuhan dengan segenap hati. Saudara, saya belajar kalau ayah saya ini bunyi kriit gitu ya,
Saya tahu kalau dia turun jam 4 sore, maka dia butuh makanan kecil. Begitu dia bunyi krit, saya akan lari keluar. Saya akan ambilkan makanan kecil atau buah. Saya akan ambilkan air es, karena ayah saya minumnya cuma air es dulu. Kemudian makin tua gak jadi air es tapi air biasa. Saudara, dan saya akan sajikan di meja. Saudara, dan begitu ayah saya duduk, saya akan duduk di sampingnya dan nemenin ngobrol. Saudara. Dan setelah itu ayah saya pasti mandi dan ayah saya akan pergi praktek. Saudara. Gak pernah sampai ayah saya perlu teriak gini, In, rotinya mana? Gak usah. Saya tahu saudara, sebelum dia minta, itu sudah harus ada di meja. Saudara, hari ini saya punya suami. Saudara, percayalah saudara, setiap hari bahkan saya di luar kota, saya akan cek buah, kopi, jus, makanan. Dari makanan pagi saudara, makanan siang di kantor loh saudara, sampai makanan malam. Saudara, saya akan cek. Dan semua akan ada saudara. Karena buat saya itu adalah sebuah keharusan, tanda kesetiaan. Ya. Saya berdoa. Saya kadang-kadang berkata begini, kenapa ya saya tuh gak temukan anak-anak zaman sekarang mengerti arti kesetiaan. Saudara, baru dimarahin sedikit sama mamanya, papanya, wah berani bentak, banting pintu, saudara ya, pergi. Dan saudara mungkin berkata, ya karena zamannya. No. Itu pilihan. Setia itu karakter. Kau mau paksa dirimu setia, atau kau paksa saudara ya dirimu untuk benar-benar menghamba. Pilihan. Sampai menikah nanti, sampai Tuhan percayakan perkara yang besar, Tuhan cari yang setia. Saudara, mari kita teruskan. Saudara, kita lihat di dalam 2 Samuel 16 ayat 19-35. Ya. Tolong bacakan Randy. Kata Barzilai, umur saya 80 tahun dan tidak berguna lagi bagi siapapun. Tidak bisa mencicipi makanan, tidak bisa mendengar musik. Jadi mengapa menambah beban tuanku raja? Saya akan pergi sedikit menyeberangi sungai Yordan bersama raja. Tapi mengapa raja perlu membuat hal yang hebat dari itu? Biarlah aku kembali dan mati di kampung halamanku dan dikuburkan bersama ayah ibuku. Tapi hambaku Kimham di sini. Biarkan dia pergi bersamamu menggantikanku. Tapi perlakukanlah dia dengan baik. Saudara, Barzilai ini tahu diri. Saudara, dan ini salah satu saudara yang saudara juga harus belajar dalam hidup ini. Ya, apapun saudara harus tahu diri dan menghitung. Saudara, misalnya begini ya, kalau saya ini bukan gak pengen menaklukkan gunung demi gunung. Saya bukan tidak pengen menaklukkan suku terasing. Tapi kalau saya bilang sama Randy, Ren, yuk kita menaklukkan suku terasing dan menaklukkan gunung di Papua, Gunung Emas, saya ikut kamu. Itu namanya gak tahu diri, saudara. Kenapa? Saya akan menjadi beban daripada Randy. Tanpa saya, Randy akan naik ke gunung itu dalam waktu mungkin 8 jam. Nungguin saya, gendong saya, dorong saya, saudara. Gak nyampe ke atas, saudara. Kenapa? Banyak orang gak tahu diri, saudara. Nah, saudara, seringkali kita gak menghitung kekuatan kita di mana. Tapi saya tahu kekuatan saya. Ya. Walaupun saya gak bisa musik, saya punya kekuatan mendengar. Dan saya punya kekuatan belajar. Dan saya punya kekuatan mendengar musik surgawi. Karena itu saya berani nih di sini ngacak-ngacak, berani, saudara ya. Karena saya tahu saya bisa dengar musik ilahi. Tapi saya gak berani naik gunung, saudara. Bukan karena gak berani medannya. Kecuali saya punya helikopter pribadi dan turun dari atas. Karena saya tahu diri, saya ngitung. Saya akan jadi beban. Ya, persoalannya hari ini dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam sekolah,
Apakah engkau jadi beban atau jadi berkat? Saudara, cobalah jadi berkat dimanapun kau ada. Ya. Tapi jangan jadi beban. Saudara, ada banyak orang yang kerjanya cuma membebani pemimpinnya dengan terus gerutu dan gerutu dan gerutu. Saudara, ada banyak orang saudara yang cuma saudara jadi beban di keluarga. Anak-anak nyusahin orang tua. Atau orang tua saudara terus jadi beban. Karena apa? Bertengkar terus. Dan itu melukai hati anakmu. Saya berdoa pagi hari ini. Mari belajar seperti Barzilai. Dia bilang, aku ini udah 80 tahun. Ya. Dia bilang makan kalau umur 80 seadanya, gak banyak-banyak juga. Ngapain hidup di istana? Saudara, dia bilang saya ini udah 80 tahun. Saya cuma bisa jalan sebentar dengan engkau. Dia juga tahu kalau dia ikut Daud nih, ikut perang. Nyusahin Daud. Jadi dia cuma ambil bagian apa? Nyediain makanan. Semua makanan terbaik dia sediain. Saudara, tidak cuma itu. Saudara, ini dia bilang dia buka jalan buat Daud menyeberang sungai Yordan. Saya nggak tahu apa yang dia buat, mungkin. Saudara, sebelum Daud sampai situ, dia kasih banyak yang namanya saudara ya, kayu-kayu, bata dan sebagainya. Zaman itu sudah ada batu bata, sehingga Daud dan pasukannya nyebrang tidak usah tenggelam bersama sungai Yordan. Sudah terbendung walaupun cuma sebentar. Saudara, dan Daud bisa dengan santai jalan. Saudara, atau dia taruh balok-balok besar supaya Daud bisa jalan seperti menyeberang. Saya nggak tahu. Tapi dia jelas berkata, aku jalan bersamamu sampai nyebrang sungai Yordan. Ini yang aku bisa buat. Aku buka jalan, ya, aku sediakan makanan. Dan ini yang saya mau katakan buat setiap saudara hari-hari ini. Waktu kita tidak banyak, Tuhan sudah mau datang. Tuhan mau angkat kita di awan-awan. Ada peperangan besar. Semua harus tahu kelebihan saudara masing-masing. Dan berikan itu menjadi persembahan buat Tuhan. Kalau saudara bisa deklarasilah segenap hati di rumah. Kalau saudara berkata saya bisa masak, ayo masak. Saudara, dan bagikan buat orang miskin atau buat ibu-ibu CS, buat anak-anak rumah singgah. Saudara titipkan, saya masak bolunya, saya masak misalnya kolaknya, silahkan bawa. Saudara, kalau saudara bilang saya ini sukanya doling, mari doa keliling. Saudara tembusi tempat demi tempat. Doakan rumah demi rumah. Doakan kota kita. Saudara, kalau saudara bilang saya bisa nyanyi, ayo daftar jadi choir, supaya saudara memberikan suaramu yang indah di hadapan Tuhan. Bahkan kalau saudara bilang gini, Bu saya bisa ngepel, saya bisa bersih-bersih, daftarkan dirimu. Dan berkata, Bu seminggu 2 kali saya melayani di sini sebagai CS tanpa digaji. Karena saya mau memberikan pelayanan saya buat Tuhan. Saya berdoa, ini waktu tidak banyak. Barzilai umurnya 80 tahun. Di sini ada yang umur 80 tahun, boleh angkat tangan? Kalau saudara belum 80 tahun, berarti saudara bisa banyak buat Tuhan. Amin. Barzilai yang 80 tahun aja buat sangat banyak buat Daud. Maka saudara yang belum 80 tahun, saudara harus buat banyak. Saudara, saya kagum pada waktu saya pergi ke Manado. Saudara, saya ketemu sama oma tuh banyak banget saudara. Saudara, dan setiap kali saya pelayanan di Manado, saya tuh jatuh cinta bukan sama makanannya, bukan, tapi sama hadirat Tuhan. Saudara, dan saya tanya, ini Tuhan, ini hadirat Tuhan bisa sekuat ini, itu bagaimana? Saudara, dan saya ditemukan dengan, saudara bayangin ya, ini tempat adalah tempat rumah jompo. Yang boleh masuk ke sana minimal 65 plus dan tidak punya anak-anak. Saudara, sehingga tidak ada yang mengasuh dan dia boleh masuk ke sana. Dan saya berpikir, oh, rumah jompo terus ngapain mereka?
Dan ibunya berkata, dialah pendoa syafaat dan yang bayar paling banyak untuk puasa. Saudara, mereka bangun dari jam 4 pagi. Dan mereka lakukan doa puasa semua, saudara, didoain satu-satu. Mereka semua tidur jam 12 malam. Saudara, dan mereka kalau doa itu di lantai 4. Saudara, tangganya cuma sekecil begini. Di atas itu ada kayak dak terbuka. Ya, saudara, itu terbuka. Jadi mereka bisa lihat kota Manado dari atas. Saudara, terbuka, saudara. Saudara, dan saya diajak ke sana. Dia bilang, ayo Bu Iin, naik ke atas. Lihat tempat kita berdoa memberkati kota. Saya pikir dia yang ngajak saya itu umurnya 79. Jadi saya pikir pasti pendek nih. Orang 79, tahunnya lantai 4, saudara. Dan tangganya gak kayak tangga kita yang gede dan enak ya. Tangganya curam ke atas, saudara, kecil. Saudara, tapi saya mau jujur ya. Dia jalan itu santai, pelan-pelan naik sampai ke atas. Saya, saudara, dan kakeknya 79 noleh ke saya ngomong gini, memangnya gak sering naik ya? Sering juga sih Pak, lantai 5. Tapi gak sekuat Bapak. Saya bilang, saudara bayangin 79. Dia bilang, saya sehari naik turun 3 kali. Dia bilang, pagi saya doa di sini Bu, siang saya doa di sini, malam waktu matahari terbenam saya doa di sini. Saya sampai bilang, pantas Opa sekuat ini. Saudara, itu ajaib. Dia tahu dia 79. Tapi dia jadi penjaga kota, penjaga gerbang. Bahkan istilah saya nih, penjaga menara. Saya mau berkata buat setiap saudara, siapapun saudara, jangan pernah tidak memberi sesuatu buat Tuhan. Mari hitung, tahu diri, kekuatanmu, dan berikan buat Tuhan. Tapi sayang sekali saudara, dia berikan anaknya, Kim-han. Saudara, 2 Samuel 19 ayat 37-39. Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kim-ham, ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Lalu berbicaralah raja, baiklah Kim-ham ikut dengan aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Saudara bisa bayangin ya saudara ya. Saudara, Kim-han ini punya semuanya. Saudara, dia punya bapak orang terkaya seprovinsi. Jadi kalau hari ini tuh dia Barsila itu orang terkaya saudara se-Jawa Barat. Saudara, dan dia dapat kesempatan sekarang belajar dari Daud. Saudara, orang tentara terhebat sepanjang masa, penyembah terdahsyat. Saudara coba bisa bayangin kalau dia ngambil dari Barzilai, saudara gabung sama perangnya Daud, gabung sama penyembahnya Daud, dia jadi siapa? Udah gak kebayang saudara. Dia jadi orang sangat kaya, dahsyat, perkasa, dicintai Tuhan dan ajaib. Betul kan? Tapi Alkitab mencatat, Kim-han gak pernah mengambil kesempatan itu. Kim-han, kalau saudara pelajari Alkitab, Kim-han cuma sebentar di istana dan gak betah. Saya nggak tahu, mungkin dijahatin orang, mungkin nggak dianggap di sana. Sedangkan kalau di rumahnya dia kayak pangeran. Saudara, dan dia balik ke rumah bapaknya. Saudara, padahal Daud berkata, ayo makan semeja dengan aku, ayo perang dengan aku, ayo belajar penyembahan dengan aku. Apapun yang kamu mau belajar, terserah. Alkitab mencatat Kim-han gak betah. Saudara, dan Kim-han pulang. Saudara, dan yang lebih ngeri lagi, di tangan Kim-han kekayaan ayahnya berkurang dengan drastis.
dari orang yang punya peternakan, perkebunan, semuanya. Saudara, di tangan Kim Han itu cuma jadi hotel, penginapan yang sederhana. Ngeri, saudara. Saya ketemu saudara dan saya baca banyak. Yang salah satunya adalah Peugeot. Kalau saudara pernah tahu ada satu mobil, itu mobil salah satu mobil zaman dulu Peugeot namanya. Itu mobil salah satu mobil terkeren. Sebelum zamannya saudara ya, pintu saudara bisa terbuka pakai remote, dia sudah pakai remote. Saudara, semua mobil belum bisa naik turun. Saudara, Peugeot ini mobilnya kalau misalnya di tanah yang saudara lubang-lubang dia bisa naik. Saudara, kalau di tanah yang datar buat ngebut dia akan turun. Saudara, Peugeot ini setengah mobil balap, setengah mobil saudara rally. Ini keren banget. Saudara, tapi begitu dia punya anak 4. Tidak ada satupun dari anaknya mau mewarisi. Satu anaknya jadi pemusik tapi gagal juga. Satu anaknya saudara memilih saudara ya untuk mabok-mabokan. Satu anaknya homo. Saudara, pokoknya kurang lebih seperti itu. Bahkan satu anaknya bunuh diri. Dan hari ini mobil itu hilang tak berbekas. Sekali lagi, saudara bisa punya sangat banyak. Dan ada orang yang goblok berkata begini, terus yang banyak ini kalau saya punya banyak saya minta aja diambil. Ya maka hilanglah semuanya. Gak bisa. Bersyukurlah untuk apa yang ada padamu karena itu sangat banyak. Kembangkan seberapa engkau bisa mengembangkan. Tapi kalau tidak, datanglah begging ke orang-orang untuk membantu mengembangkan. Saudara, saya tahu saya tidak punya ketekunan. Karena itu saya tahu saya gak mungkin jujur mengurusi sekolah. Saudara, saya bisa ngajar, tapi untuk ngurus kurikulum saya gak punya cukup otak lah. Saudara, jangan pernah berpikir ngurus kurikulum itu gampang ya. Kurikulum itu harus dibuat saudara dari TK sampai SMA per hari per mata pelajaran. Jadi matematika kelas 1 ya. Kemudian tanggal 1 Januari. Misalnya kalau mulai 1 Januari. Sudah bisa bayangin kurikulum yang asli itu harus seperti itu. Dan itu harus diserahkan pada waktu pembentukan dan penilaian sekolah. Saya gak cukup otak dan gak cukup tekun, gak cukup saudara ya kekuatan. Hari itu saya begging ke banyak orang. Dan saya bersyukur saya mendapat Serudi, Ibu Siwi. Saya mendapat saudara Pak Yani waktu itu. Saya mendapat Ibu Miss Iren untuk membuat sekolah ini jadi. Saya mensupport mereka. Tapi buat saya tahu bahwa apapun di tangan saya tidak boleh menjadi habis dan kecil. Tapi di tangan saya semuanya harus jadi besar. Dan saya berdoa hari ini biar setiap saudara di tanganmu akan menjadi besar. Saudara, saya akan tutup dengan Ibrani. Saudara, Ibrani 4 ayat 2. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Saya berdoa jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai semua pemberitaan firman, semua yang ajaib tidak berguna buat kita. Biarlah kita semuanya menjadi orang yang semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Mari bangkit berdiri.